Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Baik. Gimana, sudah siap untuk belajar? Pastinya sudah dong. Pintar. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, baiklah kita mohon berkat Tuhan untuk kelancaran belajar hari ini. Ibu akan pimpin secara Katolik. Bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan ya menurut keyakinannya masing-masing. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu sampai pagi ini. Ya Bapa, kini anak-anak-Mu hendak belajar mengenai fungsi dan bagian tubuh pada hewan. Berkatilah kami ya Tuhan, semoga kami bisa memahami dan bermanfaat bagi masa depan kami. Berkat-Mu selalu menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita pagi ini akan belajar mengenai fungsi dan bagian tubuh pada hewan. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mau nanya nih, bagian umum pada hewan itu apa? Bagian tubuhnya. Nah, bagian umum pada tubuh pada hewan itu satu, itu ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian alat gerak. Nah, Ibu akan menyontohkan salah satu hewan mengenai bagian tubuh dan fungsinya. Ibu akan mencontohkan yaitu belalang. Kalian pasti tahu ya belalang. Nih, Ibu punya gambarannya ya. Baik, kita bahas bareng-bareng yuk. Nih ada di bagian kepala ada mata yang berfungsi untuk melihat karena dapat mendeteksi warna dan juga pergerakan. Ada antena yang berfungsi sebagai alat indera dan berkomunikasi. Ada mulut untuk mengunyah dan memotong makanan. Ada sayap yang membantu belalang ketika terbang. Nah, itu fungsinya dari sayap. Ada kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Kenapa Bu kok beda kaki depan sama belakang? Kaki belakang lebih panjang Bu. Ya, karena kaki belakang ini berfungsi untuk membantu ketika belalang berpindah tempat. Belalang melompat. Terus ada perut. Ini ya, ini bagian perut ya. Nah, di bagian perut ini ada serangkaian, namanya itu adalah spirakel. Nah, spirakel ini berfungsi sebagai pernapasan ya, membantu belalang ketika bernafas ya. Baik anak-anak, ini mengenai tubuh dan bagian dari hewan belalang. Nah, Ibu akan ulangi lagi. Tadi di bagian kepala ada mata yang berfungsi sebagai apa anak-anak? Melihat, untuk melihat ya, untuk melihat dan juga mendeteksi warna dan pergerakan. Terus ada antena yang berfungsi sebagai alat indera dan untuk berkomunikasi. Terus ada mulut untuk mengunyah dan memotong makanan. Ada kaki bagian depan dan kaki bagian belakang. Nah, kaki bagian belakang membantu belalang ketika melompat berpindah tempat. Kaki depan berguna untuk berjalan. Dan sayap tadi apa anak-anak? Oke, sayap tadi berguna untuk terbang, membantu belalang ketika terbang. Tadi ada serangkaian spirakel di bagian perut yang berguna untuk apa anak-anak? Untuk pernafasan. Nah, itu ya anak-anak mengenai bagian tubuh pada belalang. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ya anak-anak, karena waktunya sudah berakhir, sebelum itu Ibu mau nanya. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan yang umumnya bagian tubuh hewan itu apa saja tadi? Ada bagian kepala, ada bagian badan dan bagian alat gerak. Nah, itu ya anak-anak. Ibu harap kalian semua memahami dan sudah jelas ya. Nah, kalian bisa pelajari di rumah masing-masing.
Baik, waktu kita sudah berarti sampai di sini untuk belajar hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memimpin doa karena tadi Ibu sudah memimpin doa untuk membuka doa, dan sekarang Ibu akan mengakhiri belajar kita dengan menutup doa. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dan pelindungan-Mu sampai hingga akhir belajar ini. Berkatilah kami aktivitas selanjutnya ya Tuhan, semoga kami bisa melanjutkan dengan lancar. Berkat-Mu selalu menyertai kami kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih, selamat pagi.